Tower of London, benteng kekuasaan, penjara ketakutan, dan ingatan batu yang tak pernah diam. Jika kita berdiri di tepi Sungai Thames, Inggris, menatap ke arah utara, kita akan melihat sebuah bangunan yang seolah tidak pernah berubah oleh waktu. Batu-batunya kusam, dindingnya tebal, dan meski London modern tumbuh menjulang di sekelilingnya, bangunan ini tetap memancarkan satu hal yang sama. Seperti 9 abad sebelumnya, kekuasaan. Inilah Tower of London Castle. Ia bukan hanya bangunan tua, ia adalah instrumen politik, alat psikologis, dan panggung tragedi manusia. Hai Mars, hai Venus, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Udah lama banget aku nggak bikin video. Kali ini aku datang lagi menyempatkan diri buat bikin video tentang Tower of London. Bagi teman-teman yang merayakan Natal, kami ucapkan dulu Selamat Hari Natal. Dan ayo kita langsung lanjut tentang Tower of London. Lokasi Tower of London itu bukan kebetulan. Puri ini berdiri di pusat kota London, di tepi utara Sungai Thames, menghadap jalur perdagangan paling vital di Inggris abad pertengahan. Sungai Thames adalah nadi ekonomi dan militer. Siapapun yang menguasainya, menguasai arus barang, pasukan, dan komunikasi. William the Conqueror membangun menara ini pada tahun 1066. William the Conqueror sendiri adalah raja pertama Inggris yang dihitung yang mulai dihitung sebagai monarki. Sebelum-sebelumnya ada dari Viking atau dari Anglo-Saxon. Ketika berhasil memenangkan perlawanan di Hastings melawan King Harold, jadi sebetulnya Tower of London ini dibangun sebagai benteng kekuasaan. Bagi penduduk Saxon London, bangunan ini bukan perlindungan, melainkan ancaman dari siapa sih ini William the Conqueror dan orang-orangnya yang masuk ke London. Kemenangannya belum berarti apa-apa jika penduduk London tidak tunduk. Untuk itu, William membutuhkan simbol, sesuatu yang bukan hanya kuat, tapi juga menakutkan. Dia memerintahkan pembangunan sebuah benteng di jantung kota London, memanfaatkan sisa tembok pertahanan Romawi kuno, London Wall. Awalnya hanya castle kayu, namun sekitar 1075 hingga 1079, bangunan batu raksasa mulai berdiri, sebuah menara utama yang kelak dikenal sebagai White Tower. Dia putih, menjulang, dan tidak terbantahkan. Inilah inti Tower of London. Sejak awal, tempat ini bukan hanya benteng militer. Tower of London adalah pesan politik. Raja baru datang, dan raja baru ini akan bertahan. White Tower, atau salah satu bangunan di dalam komplek dari Tower of London, itu adalah jantung dari seluruh komplek. Sering disalahpahami. Banyak orang yang mengira sejak awal ini adalah penjara, padahal enggak. Pada mulanya, White Tower itu adalah kediaman resmi raja, tempat raja nginep saat berada di London, dan simbol kehadiran kerajaan di kota yang baru ditaklukkan. Di dalamnya itu terdapat ada aula untuk jamuan, ruang pribadi, kapel, perapian, bahkan jamban pribadi atau toilet. Jamban pribadi ini sebuah kemewahan besar pada abad ke-11. Namun desainnya tetap keras, tidak ada dekorasi berlebihan, nggak ada kehangatan estetika. Ya memang kan sebenarnya Tower of London ini adalah tadinya awalnya untuk benteng. Dan ini adalah istana yang dibangun oleh penakluk, bukan dari raja yang dicintai. Tower of London segera berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih aneh daripada sekedar benteng. Lompat jauh pada tahun 1204, Raja John, raja yang sama yang kelak dipaksa menandatangani Magna Carta yang kehilangan wilayah Normandia, sebagai hiburan yang aneh, dia tuh menerima hadiah 3 peti berisi binatang buas liar. Gak ada tempat untuk menaruhnya. Akhirnya binatang-binatang itu ditempatkan di Tower of London. Begitulah awalnya kebun binatang kerajaan. Terus putranya yaitu Henry III justru menyukai ide itu. Ia malah menambah koleksi.
Ada singa, ada macan tutul, dan yang paling luar biasa, seekor beruang kutub. Hadiah dari Raja Norwegia pada tahun 1252. Beruang itu bahkan diizinkan berenang di sungai Thames, ditambahkan dengan rantai yang panjang supaya nggak kabur. Dan tak lama kemudian, Inggris juga menyambut seekor gajah yang pertama sejak masa Romawi. Tower of London kini menjadi rumah bagi raja dan makhluk-makhluk yang bahkan belum pernah dilihat oleh rakyat Inggris pada saat itu. Ada pepatah lama yang mengatakan, siapa yang menguasai London, menguasai kerajaan. Dan karena itu, Tower of London selalu menjadi sasaran. Pada tahun 1381, Inggris diguncang pemberontakan petani karena adanya pajak kepala baru yang memicu kemarahan massal karena pajaknya dinaikkan tentunya. Nah, dipimpin oleh Wat Tyler, sekitar 20.000 orang bergerak menuju London. Mereka nggak mengepung istana, mereka langsung menuju Menara London. Raja Richard II yang masih muda setuju untuk menemui mereka. Namun begitu gerbang Tower of London dibuka, ratusan pemberontak menyerbu masuk. Mereka mencapai kapel St. John dan menemukan Simon Sudbury, uskup agung Canterbury. Dan uskup itu sial banget, tanpa pengadilan, tanpa belas kasihan, dia langsung diseret keluar dan dipenggal di Tower Hill oleh rakyat. Nah, di dalam menara, massa merusak kamar raja, bahkan melecehkan ibu sang raja. Hari itu, Tower of London jatuh. Bukan oleh tentara asing, tapi oleh rakyatnya sendiri. Terus apalagi sih yang terjadi di Tower of London? Pasti teman-teman udah dengar dengan kasus dua pangeran di menara yang bukan sekedar misteri kriminal. Ini adalah contoh brutal politik dinasti. Tahun 1483, King Edward IV wafat. Pewarisnya alias anaknya sendiri yaitu Edward kelima baru berusia 12 tahun. Adik King Edward IV ini ditunjuk sebagai pelindung bagi anak-anaknya atau bagi dua pangeran cilik ini, yaitu Richard. Dia akhirnya membawa Edward kelima dan adiknya dimasukkan ke dalam menara dengan dalih perlindungan. Namun perlindungan apa sih? Dari siapa? Dari rakyat atau dari Richard sendiri, pamannya? Sejak itu Edward kelima dan adiknya menghilang. Edward kelima sendiri nggak pernah benar-benar diangkat menjadi pengganti ayahnya. Kedua anak ini hilang di menara London bak ditelan bumi. Richard sendiri akhirnya meresmikan dirinya sebagai pengganti King Edward IV dengan nama Richard III yang sah sebagai penggantinya atau menjadi raja. Tower of London menjadi saksi hilangnya kedua anak ini. Entah mereka dihabisi, dipindahkan, Tower of London lah yang menjadi saksinya. Berabad-abad kemudian, pada tahun 1674, dua kerangka anak ditemukan di bawah tangga tua di Tower of London. Usianya tuh cocok banget kalau dihitung, tingginya juga cocok. Nah, apakah mereka benar-benar para pangeran yang hilang? Banyak sejarawan yang percaya seperti itu. Tetapi yang pasti, pertanyaan itu tetap menggantung. Siapa sebenarnya kedua kerangka ini? Apakah benar-benar si pangeran? Dan kalau iya, siapa yang memerintahkan pembunuhan mereka? Lanjut, ada cerita apa lagi di Tower of London? Kita masuk ke era Tudor. Era Tudor menjadikan Tower of London sebagai simbol ketakutan. Yang paling terkenal adalah Anne Boleyn. Dia adalah Queen atau istri dari Henry ke-8, istri keduanya. Ia cantik, cerdas, ambisius, dan berbahaya. Dia tuh dituduh berzina dengan 5 pria sekaligus, termasuk saudara kandungnya sendiri. Sebenarnya juga sampai sekarang, tuduhan karena dia itu berzina dengan 5 pria, semua nggak ada yang tahu, dan sejarah juga tidak bisa menjawabnya. Pada tanggal 2 Mei tahun 1536, Anne dibawa ke Tower of London. Ironisnya, dia dipenjara di apartemen yang dulu disiapkan untuk penobatannya. Dia itu menyaksikan para pria yang dituduh berzina dengannya dieksekusi.
2 hari kemudian gilirannya pun tiba. Dia juga dieksekusi. Dengan satu tebasan pedang, kepalanya jatuh ke jerami. Kepala seorang ratu. Tower of London kembali menelan korban. Kali ini seorang ratu Inggris. Gak hanya Anne Boleyn, ada lagi nih, istri kelimanya pun juga ikut dieksekusi, yaitu Catherine Howard. Queen Catherine Howard ini dieksekusi penggal, beda dengan tadi Anne Boleyn yang pakai pedang. Kalau Catherine Howard itu pakai kapak, dia dipenggal di Tower Green, di dalam komplek Tower of London secara private. Karena apa? Karena ketahuan berselingkuh dan Henry ke-8 merasa terhina. Pada abad ke-16, Tower of London mencapai reputasi paling kelamnya. Era Henry ke-8 ini mengubah menara menjadi alat pemurnian politik, tempat untuk membuang istri, penasehat, dan sekutu lama. Pesannya jelas, kekuasaan raja tidak perlu berteriak, cukup diperlihatkan, cukup eksekusi aja gitu ya. Kisah tentang Anne Boleyn ini sudah pernah aku ceritakan dalam video aku sebelumnya dan juga Catherine Howard ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Lalu kita lanjut lagi, ada apa lagi nih di Tower of London? Pada tahun 1605, rencana mengerikan hampir mengubah sejarah Inggris. Guy Fawkes dan gengnya ingin meledakkan parlemen. Dia ditemukan dengan 36 tong mesiu, namun untungnya ketahuan kalau nggak parlemen itu meledak beneran ya, dengan hampir semuanya tuh bisa habis gitu. Namun dia akhirnya ketahuan, dan kalau ketahuan itu kan eksekusinya pasti sangat sadis, karena itu adalah pengkhianatan. Benar saja, dia dibawa ke Tower of London, disiksa dengan alat yang bernama The Rex. Alat penyiksa yang dibuat untuk mematahkan sendi, untuk ditarik gitu ya, semua tangan kaki ditarik sampai nggak berdaya, karena Guy Fawkes dipaksa mengaku. Dan akhirnya Guy Fawkes udah nggak tahan, udah sakit banget. Guy Fawkes mengaku bahwa ia dan temannya memang merencanakan untuk meledakkan parlemen. Surat pengakuannya pun harus dia tanda tangani, dan dia menandatangani surat tersebut dalam keadaan gemetar. Ya iyalah, habis disiksa habis-habisan dan hampir tidak terbaca. Saat ini surat yang ditandatangani oleh Guy Fawkes itu sepertinya masih ada di Tower of London, dan bisa dilihat bahwa dia tanda tangan dalam keadaan gemetar. Setelah peristiwa Guy Fawkes dan gengnya yang disiksa, ada lagi nih, yaitu eksekusi King Charles I. King Charles I dieksekusi oleh rakyatnya sendiri. Permata mahkota dilebur di Tower of London. Hal ini menandakan bahwa keruntuhan monarki pernah terjadi dan berpindah ke republik oleh Oliver Cromwell. Dan akhirnya kembali menjadi monarki lagi karena rakyat merindukan monarki, dan akhirnya permata mahkota dibuat kembali dan Inggris kembali menjadi monarki. Banyak yang mengira fungsi menara berakhir pada abad pertengahan. Itu keliru. Pada Perang Dunia Pertama dan Kedua, Tower of London kembali digunakan sebagai penjara. Multifungsi banget ya Tower of London. Nah, pada waktu Perang Dunia Pertama dan Kedua, 12 mata-mata musuh dieksekusi di sini. Bom Blitz merusak sebagian bangunan. Seolah sejarah kembali mengetuk pintu menara. Setelah perang, puri ini akhirnya dibuka untuk publik, untuk bisa dilihat sebagai kayak museum gitu ya. Namun bukan sebagai bangunan kosong, tapi sebagai monumen pengingat untuk semuanya. Betapa seramnya di sana, betapa mengerikannya Tower of London, plus betapa megahnya Tower of London. Tower of London sendiri masih berdiri karena dia lebih dari sekedar batu. Ini adalah simbol ketakutan, simbol kekuasaan, simbol bagaimana negara memperlakukan ancaman. Di tempat inilah raja juga tinggal. Dan di tempat yang sama, raja juga menjatuhkan orang lain. Tower of London mengajarkan satu hal sederhana namun pahit. Kekuasaan gak selalu membunuh dengan pedang. Kadang ia juga cukup mengurung, dan menunggu aja udah bikin deg-degan ya. Tower of London juga adalah sebagai tempat yang horor sampai saat ini, dan aura spooky-nya itu berasa banget. Karena memang banyak orang dibunuh di sana, mati di sana, dihukum di sana dengan cara yang kejam.
Jadi wajar aja kalau tempat itu spooky banget ya. Dan banyak kesaksian juga yang mendapati bahwa banyak bermunculan hantu-hantu yang sebelumnya mengalami siksaan berat, seperti Embole yang terlihat membawa kepalanya kemana-mana dalam keadaan di dalam pelukannya. Lalu Queen Catherine Howard, istri kelima King Henry, yang terdengar menangis dan berteriak-teriak persis sama seperti pada waktu dia akan dieksekusi. Atau juga ada dua anak kecil yang berlari-lari, yang bermain diyakini sebagai Pangeran Edward kelima dan adiknya, dan sebagainya. Masih banyak banget yang juga dihabisi di Tower of London. Tapi hari ini Tower of London masih berdiri. Ia dihuni oleh beefeaters dan burung-burung gagak dikelilingi gedung modern. Begitulah kisah tentang Tower of London, bangunan megah, komplek bangunan megah, komplek perbentengan gitu ya, yang ada di London. Kalau kalian ke sana harus banget pergi ke Tower of London, dan megah banget lah pokoknya. Dimana di sana juga emang bener-bener terasa sebagai sekaligus rasa ketakutan, kemegahan itu berkumpul jadi satu. Oke guys, itu dulu video aku kali ini. Nanti aku cari lagi cerita yang menarik tentang monarki. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Thank you banget. See you in my next video. Bye.